Dalam sinematografi itu ada semacam apa ya, unsur-unsur ya, atau prinsip-prinsip yang perlu dibangun begitu ya. Iya, dalam sinematografi ya. Eh, eh yang harus dibangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, kita lagi berjumpa di dalam salah satu channel YouTube kita, salah satu podcast kita yang kita beri nama Mister Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, tentunya acap kali saya sampaikan bahwa podcast kita ini selalu bercerita tentang nuansa-nuansa komunikasi. Tentu saja, kalau kita berbicara nuansa-nuansa komunikasi, hampir tidak ada batasnya ya. Sampai saya katakan bahwa dunia komunikasi itu sudah mengglobal. Iya, semua fenomena-fenomena yang terjadi di muka bumi ini hampir-hampir saja bisa dibahasakan secara komunikasi. Tentu para pemirsa sekalian, kita berterima kasih karena selalu mencurahkan ya, perhatiannya, mencurahkan atensinya, selalu mengamati channel YouTube kita ini. Saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, tentu saya ketengahkan juga bahwa kalau bicara tentang komunikasi, tentu tidak bisa terlepas juga dari seni. Iya, sehingga bisa dikatakan bahwa komunikasi seni. Iya, kadangkala juga bisa dibalik menjadi seni berkomunikasi. Tapi tentu saja itu adalah dua makna yang berbeda. Tapi kita tidak akan permasalahkan itu ya, para pemirsa sekalian. Yang jelas yang akan kita bahas pada kesempatan ini tentunya terkait dengan komunikasi seni. Maka kita lebih perkecil lagi menjadi satu judul bagian dari seni ini yang yaitu komunikasi sinematografi. Ya, komunikasi sinema. Baik para pemirsa sekalian, tentu kita tidak berlama-lama karena pada kesempatan ini sudah hadir satu atau seorang narasumber yang tentunya cukup mahir di dalam seni sinematografi. Saya perkenalkan beliau. Beliau adalah Bapak Hasbullah Matar, SHI, SSN, MM, MIKOM. Assalamualaikum, Pak Bul. Waalaikumsalam Pak Nabi. Iya. Jadi beliau ini biasa disapa dengan Bang Ibul. Ini yang terkenal ini ya. Di tengah-tengah mahasiswa, karena beliau saat ini tentunya tetap menjalani tugas sebagai seorang seniman tentunya, tapi beliau juga seorang akademisi. Sehingga kalau saya boleh katakan bahwa dia sebagai akademisi seni di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Baik, Bang Ibul ya. Tentu kita tidak lama-lama. Kira-kira ada beberapa pertanyaan saya akan sampaikan ini terkait dengan komunikasi sinematografi. Mungkin yang sederhana dulu Pak Ibu. Kita berangkat dari sederhana. Saya ingat, saya paham bahwa Bang Ibul adalah seorang seniman. Tapi tiba-tiba juga mau mengabdikan diri sebagai seorang akademisi. Kira-kira apa yang melatar belakangnya itu? Saya lama bekerja di belakang panggung, Oke, khususnya menangani festival musik rock. iya, Dan saya tahu bahwa kehidupan di sana kehidupan industri iya, yang orientasinya adalah uang, uang, dan uang. Orientasinya materi. iya, Dengan ini kemudian ada kesadaran bahwa saya pengen memahami seni iya. secara sehat dan sadar. Nah, Akhirnya saya dipanggil oleh kampus untuk pulang kampus, iya, pulang di tempat kuliah lama untuk berbagi bagi ilmu. berbagi ilmu, Iya. berbagi pengalaman eksakta. Jadi Hmm, antara yang diteorikan dengan bagaimana sih di luar, iya, itu saya sampaikan di kampus. oke. Saya mulai jadi asisten dosen, Eh, kemudian
yang mengajarkan fotografi, Iya. bagaimana teorinya seperti ini, bagaimana di luar, Iya, bagaimana iya. mengajarkan. Oke, oke. Baik, Pak Ibul. Pertanyaan berikutnya, Pak Ibul, ya, terkait dengan seni. Eh, Boleh jadi Bang Ibul pada kesempatan ini bisa memberikan pencerahan kepada audiens kita ini. Kapan sih mula-mula itu yang namanya seni? Dan kalau boleh ada satu definisi seni begitu? Oke, Iya, iya. Silakan. eh, kapan seni ini ada? Ya, Jarang yang membaca bukunya Dick Hartanto di Kartanto, ya, ya. yang berbicara tentang sejarah seni. Ya. Jadi sebenarnya sejarah seni itu dimulai dari fenomena. Fenomena, ya. Fenomena itu anggaplah seorang petani pulang dari kebun, Oke. dia singgah di depan sebuah gedung tinggi. Ya, Dia membandingkan antara bubuk petani yang kecil dengan gedung tinggi gak tinggi itu. itu. Dia berhenti depan gedung tinggi itu, kemudian mengagumi. Ya, mengagumi gedung Dibilang tinggi. alangkah. Nah, makanya seni itu cenderung memuja. Alangkah tingginya gedung ini. Ya, Karena alangkah rendahnya Ya. gubuk saya di sawah. di sawah. Ada pembanding. Ada Alangkah rendahnya gubuk saya di sawah, kemudian alangkah tingginya gedung. Jadi seni itu memang dimulai dari hal-hal pemujaan. Ya, Nah, makanya kalau berkembang jauh itu ya. agama dengan seni sesungguhnya dekat. Yo. Nanti kalau ya. Oke, oke. Iya. Kemudian berikutnya ya. Tentu tadi ini terkait dengan sejarah seni ya. Kira-kira ada satu definisi yang terkait dengan seni yang kita bisa kemukakan kepada pemirsa kita. Oke, definisi seni ini sangat banyak. Ya. Khususnya di bukunya Deliang di Filsafat Seni itu sangat banyak definisi seni. Saya coba ambil garis bawahi definisi seni dalam perspektifnya Plato. Oh, Plato ya. Plato mengatakan begini, Ya. seni itu adalah kebenaran mutlak yang hanya bisa diterima oleh jiwa. Kebenaran mutlak yang harus diterima. Yang hanya bisa diterima oleh jiwa. Jadi Yang seni adalah kebenaran mutlak yang hanya bisa diterima oleh jiwa. oleh jiwa. Itu Plato. Ya. Di belakangnya Pak Plato, anggaplah saya coba melihat Rosa Ben-Hur. Ya. Rosa Ben-Hur seorang pelukis yang tidak percaya Tuhan. Oke. Ateis. Kemudian di kemudian hari dia melukis, kemudian mulai menemukan bagaimana keindahan itu ke dalam hidupnya. Dan Rosa Ben-Hur akhirnya mengatakan, Ya. inilah agama yang saya cari. Rosa Ben-Hur beragamakan seni. Beragamakan seni. Iya. Berarti kalau beragama seni tidak bisa hidup di Indonesia ini ya, karena di Indonesia tidak ada agama seni ya. Hanya berapa agama, tapi kalau Rosa Ben-Hur itu beragamakan seni. Beragamakan seni. Ya, oke. Baik, ini para pemirsa sekalian menarik sekali ya. Sekarang kita masuk ke inti-intinya. Jadi kalau kita berbicara tentang sinematografi, komunikasi sinema, itu seperti apa ya? Jadi Ya. memang makanya berangkat dari kampus kita mencoba melakukan edukasi dalam masyarakat. Jadi sinematografi itu sepenggal kisah. Sepenggal kisah. Nah, apakah kisah itu kita alami sendiri atau kisah itu dialami orang lain? Orang lain, betul. Itu sinematografi. Nah, dalam teori komunikasi bercerita itu kan naluri. Manusia suka bercerita. Suka menceritakan tentang dirinya. Apakah dia lagi senang, dia lagi gembira, dia lagi patah hati, dia lagi dalam duka. Pasti dia suka ceritakan. Iya, menceritakan. Jadi sinematografi itu rohnya adalah sepenggal kisah. Apakah kisah itu kita alami sendiri atau kisah itu dialami orang lain? Oke. Baik. Ya. Kemudian ya, kalau terkait dengan itu tadi ya, jadi ruang lingkupnya sinematografi itu seperti apa ya? Ruang lingkupnya itu dia nanti akan dipengaruhi oleh alat karena sudah pakai media ungkap. Oh, media ungkap. Sinematografi itu sepenggal kisah manusia yang direkam, yang direkam pakai kamera. Nah, karena kamera ini sebuah produk pengetahuan, produk sains, nah itu harus terukur. Terukur tata kameranya. Terukur tata cahayanya, sebelah kiri bocor, cahayanya berlebihan, cahayanya kekurangan, itu harus diukur oleh pengetahuan. Kemudian tata artistik, di dalam adegan itu hadir benda-benda apa sih? Dalam adegan itu ya. Perlukah tempat tidur? Oh perlu, tapi nggak usah pakai spray. Perlukah meja tamu? Perlu. Tetapi di atas meja tamu ada pot bunga. Ada pot bunga. Jadi itu unsur-unsur
Tata artistik. Jadi tata artistik itu berbicara tentang alam benda. Alam benda ya. Benda-benda yang digerakkan, yang diberi fungsi-fungsi tertentu untuk menjadi lipstik dari adegan kisah ke kisah itu. Jadi kisah-kisah itu kan dipenggal foto nanti sambung-sambung sampai rasional sambungannya kan gitu. Oke. Baik Bang Ibul ya. Tentu terkait dengan sinematografi ya, terkait dengan komunikasi sinematografi. Boleh jadi di dalam sinematografi itu ada semacam apa ya, unsur-unsur ya, atau prinsip-prinsip yang perlu dibangun begitu ya. Iya, dalam sinematografi ya. Yang harus dibangun itu begini. Jadi kalau kita berangkat dari komunikasi, pesan itu kan harus tersampaikan dengan cara indah. Iya. Jadi komunikasi di sini bekerja. Dia bergandengan tangan dengan seni. Sinematografi sebagai sebuah aktivitas kesenian. Komunikasi bekerja sebagai pengetahuan tentang bagaimana menyampaikan pesan. Nah, di sinematografi itu pesan itu mutlak sampai kepada penonton, kepada audiens dengan cara indah. Jadi sama-sama bekerja ini dua unsur ini. Dia harus pesan itu harus sampai dengan cara indah. Dengan cara indah. Iya. Kemudian pesan itu sampai dengan cara indah atau dengan cara romantis lah ya. Oke. Berikutnya ya Bang Ibul itu kira-kira pesanan sinematografi itu kapan sampai ke audiensnya itu? Ini kapan sampai? Ini terkait dengan ideologi. Terkait ideologi. Karena di dalam gambar itu ada kepentingan. Kepentingan. Ada kepentingan. Karya seni itu mewakili zamannya. Mewakili zaman. Contoh kecil. Contohnya. Patung yang dibuat pra kemerdekaan 1930 1935 sebelum merdeka. Bahkan setelah patung-patung yang dibuat setelah kemerdekaan, itu mesti semuanya semangatnya bambu runcing, tangan, kepala diikat bendera. Ada merah putih. Ada merah putih. Itu kan mewakili bahwa karya seni itu memang dicipta pada saat era-era perjuangan. Era-era perjuangan. Orang tidak pakai baju, angkat bambu runcing, kepalanya diikat. Itu mewakili bahwa zaman ini bisa dibatasi 1930 sampai 1945 ke sana gitu. Jadi mewakili masanya. Nah, berbeda dengan sekarang. Sekarang karya-karya seni itu sudah kontemporer. Bukan lagi harus bambu runcing yang diangkat ya. Dan sekarang itu seni semakin rumit karena harus punya pengetahuan untuk menerjemahkan. Kalau dulu kan enggak. Anda lihat ini, ini udah. Sekarang apa ini? Muncul yang abstrak, muncul yang. Kalau masyarakat kita harus membaca. Kalau mereka tidak membaca, tidak mungkin bisa menafsirkan, tidak bisa menikmati. Ini apa ini? Nonton pertunjukan teater. Kalau dulu itu kan bicara tentang perang Janur kuning itu ya. Jelas. Masyarakat kita telah melakukan perlawanan gitu ya. Para jenderal dibantai dan lain sebagainya gitu. Pada masanya itu. Indonesia lagi dalam kondisi tragis lah kemerdekaannya. Tapi sekarang lain ceritanya. Mungkin sekarang berganti dengan drama politik yang lain gitu. Jadi sinematografi itu tidak berdiri sendiri. Dia seperti ember kosong. Yang kita isi apapun bisa masuk. Ini sinematografi. Sama dengan media gitu ya. Medianya. Kita kasih masuk buah masuk. Kita masih kasih masuk anak kucing masuk. Kita kasih masuk gelasnya masuk. Nah, makanya penting secara ideologi siapa yang kasih masuk benda-benda di dalam sini. Karena mesti membawa kepentingan agama jelas bisa. Kepentingan kekuasaan bisa. Kepentingan mitos bisa. Kepentingan politik, kepentingan iklan jauh sekarang lebih parah lagi. Kepentingan iklan agar barang ini laku. Sekarang sinetron itu adegan ke adegan. Duduk di koran, aktornya duduk di ruang tamu, nawari apa sih? Kue apa gitu. Kamu haus, ini solusinya. Bagaimana iklannya? Menyelinap masuk di produk sinema. Jadi
ada ideologi, ada kepentingan. Ada kepentingan. Oh, oke. Baik, para pemirsa sekalian, saya kira cukup menarik ini ya terkait dengan komunikasi sinematografi. Mungkin pertanyaan terakhir ini Bang Ibu. Kira-kira bagaimana harapan kita ini kepada peminat-peminat sinematografi ya, tentunya terkait dengan komunikasi sinematografi. Silakan. 2 menit. Ya, peminat sinematografi baik yang masih tua maupun yang sudah yang muda pun yang tua, ya pergilah sekolah. Iya, sekolah ya. Sekolah. Iya. Sekolah sinema. Karena kalau enggak kacau, Pak. Iya. Tidak terarah. Jadi selalu saya bilang bahwa ilmu pengetahuan apapun harus kembali ke pangkuan ibu kandungnya bernama perguruan tinggi. Karena berbeda cara kerjanya orang yang sekolah dengan tidak sekolah. Yang main bola dengan klub, dengan yang main bola kampung hanya modal semangat aja. Beda hasilnya, Pak. Iya. Padahal kalau targetnya prestasi, karena ini kan menjadi industri. Prestasi hiburan, prestasi industri, ya sekolah. Tidak salah pengetahuan, karena seluruh perlengkapan yang dipakai di sinematografi adalah semuanya pengetahuan. Sains dan teknologi. Kita tidak bisa mengoperasikan, tidak bisa jadi, Pak. Jadi para pemula, baik tua maupun masih muda maupun yang sudah tua, kalau memang mau mendalami sinematografi, mau sedikit babak belut di dunia sinema, ya pergilah sekolah. Nah, sekolah yang mencarikan segala sesuatu yang tadinya beku. Baik. Wah, ini para pemirsa sekalian luar biasa sekali ya. Hari ini kita bincang-bincang dengan Bang Ibul, biasa panggilannya beliau ya. Tadi saya sudah sampaikan nama lengkap beliau adalah Bapak Hasbullah Matar, SHI, SSN, MM, dan MIKOM. Saya kira menarik sekali Bang Ibul ya, tapi sayangkan durasi waktu kita ini diatur ya. Makanya ya kurang lebih 15 menit hingga 17 menit lah. Para pemirsa sekalian, tentunya saya tidak menyimpulkan ya apa yang disampaikan oleh beliau, tapi mungkin saya hanya menguatkan ya bahwa rupanya komunikasi sinematografi adalah sesuatu yang harus juga kita pelajari dengan baik. Sebagaimana rekomendasi beliau bahwa kalau mau mendalami sinema, tentu harus sekolah. Tentu sekolah yang berkaitan dengan sinema. Dan satu saran beliau bahwa sebaiknya apa yang kita tahu ini, yang kita mau buat dalam nilai-nilai praktek, semestinya paham dulu teorinya, paham dulu secara kognitif, baru kita bertindak. Jadi satu rekomendasi beliau bahwa sebaiknya apa yang kita mau aksi di lapangan itu, jangan aksi begitu saja, tetapi harus kembali ke pangkuan ibu kandungnya ya, supaya kita tidak tersesat, kita berada di jalan yang benar, terutama tentunya terkait dengan sinematografi. Baik para pemirsa sekalian, saya kira demikian Bang Ibul ya. Terima kasih atas kehadirannya di studio. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kepada pemirsaku dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya. Demikian, hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ibul. Ya, sama-sama.